Welcome back to Tech Channel bersama dengan gua Rian Suniman. Gimana guys kabar kalian saat ini? Gue berharap kalian semua baik-baik saja. Tapi kalau misalnya dari kalian ada yang lagi terpapar COVID nih, gue berdoa supaya kalian cepet pulih dan kalian bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena sekarang ini juga lagi dalam masa pandemi, gue yakin mayoritas dari kalian itu sekarang kalau pesan makanan pasti pakai food delivery. Ayo ngaku. Pakai apa? GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Traveloka, Eat, apa yang kalian pakai? Kalau gua biasa menggunakan ShopeeFood. Nah, hari ini gue pengen coba compare 4 food delivery ini. Dan gue bagi menjadi 3 kategori. Interface mereka, promo, dan durasi pengiriman. Oke, jadi sekarang gue akan langsung aja order kopi di tempat yang sama di 4 food delivery ini. Dan kita akan lihat nanti di ending video siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di sini biar lebih sedikit seru, gua ada sedikit hadiah buat mereka. Buat food delivery yang sampai duluan atau yang juara pertama, gua akan kasih mereka jas hujan. Ya, ini kecil-kecil berhadiah, tapi menurut gue ini berguna karena saat ini emang lagi kondisi ini ya, lagi sering hujan gitu. Yang kedua, ini adalah phone holder ya. Mungkin aja yang nanti juara 2 belum punya, dan ini berguna buat dia. Buat yang juara 3 dan 4, gue akan kasih mereka 1 pak masker nih masing-masing. Ini sekarang gue lagi orderin. Oke, langsung di order aja semuanya. Oke, berhasil. Kita lihat. Shopee mendapat, juara 2. Yang mendapat pertama itu si siapa nih? Oh ini ya, Grab mendapat pertama, Shopee kedua. Oh ini juga udah dapat deh. Di GoFood ya? GoFood udah GoFood udah dapat. Tinggal Traveloka ya. Oke, kita akan langsung masuk ke comparison yang pertama, yaitu interface-nya. Di sini gue akan urutkan dari yang size mereka yang paling kecil. Dan gue akan kasih tahu ke kalian plus minus dari setiap aplikasi ini, biar gampang kalian compare-nya. Yang pertama itu adalah Traveloka. Size dia itu kecil banget di 191,3 MB. Anyway, mungkin buat kalian masih ada yang kayak, hah, Traveloka bang? Nggak salah bang. Itu bukannya buat beli tiket, buat beli hotel. Guys, enggak guys. Jadi sekarang ini Traveloka juga ada food delivery-nya. Kalau dari secara interface-nya kita akan bicara, plusnya dari Traveloka ini dia punya fitur yang namanya makan di restoran. Dimana fitur ini bisa kasih tahu kondisinya pada saat orang-orang lagi makan di restoran tersebut. Yang kedua, dia juga punya pekategorian. Kalau misalnya kita mau pilih makanan, misalnya Indonesian food, Chinese food, bahkan dessert, Asian, coffee, atau yang lain-lainnya, itu untuk mempermudah kita dalam memesan makanan. Nah, kalau minusnya di Traveloka ini dia nggak bisa searching menu di dalam restorannya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih mau pesan apa di restoran, di salah satu restoran yang kalian kenal, kalian tuh harus cari secara manual. Itu makan waktu, tapi harusnya it's not a big deal ya. Dan yang kedua, kekurangannya adalah untuk virtual wallet yang mereka gunakan. Karena di sini mereka menggunakan Uangku. Good sih, mereka punya virtual wallet, cuman sayangnya Uangku ini belum bisa dipakai di cross platform atau di platform lain. Jadi kalau misalnya kalian punya jadi kalau misalnya kalian punya duit di Uangku ini, ya kalian hanya bisa pakai so far di Traveloka. Lanjut aja ke nomor 2 adalah GoFood dengan size 228,6 MB. Untuk plusnya, di feed-nya mereka kita bisa ngelihat diskon-diskon apa aja yang lagi cukup oke nih hari itu. Jadi dia taruh diskon-diskon terbaik mereka itu di feed-nya. Jadi kita mudah banget untuk cari makanan-makanan yang lagi diskon. Sama kayak Traveloka, di GoFood ini mereka juga punya pembagian kategori ya. Kayak misalnya yang tadi gue sempat bahas Indonesian food, Chinese food, dan lain sebagainya. Tapi ada nilai plus lagi dari si GoFood ini karena dia punya kategori frozen food. Terus ini yang paling gue suka yaitu adalah restoran 24 jam. Tapi gue nggak tahu ya dalam kondisi COVID kayak gini apakah masih cukup banyak yang buka 24 jam. Karena setahu gue rata-rata memang tutup udah jam, ya paling jam 9 juga udah tutup maksimal. Dan yang terakhir ada juga kategorian soal healthy food. Ya ini kurang cocok buat gue karena I don't like healthy food. Dia punya fitur yang namanya Promos on your footprints. Jadi kalau misalnya kalian pernah beli makanan di restoran tertentu, nanti kalau kalian lihat di tab ini, kita bisa tahu nih promo-promo apa aja yang sekarang ini lagi ada gitu. Dan yang terakhir ini cukup menarik, yaitu adalah dia punya fitur yang namanya New Food. Kalau misalnya kalian juga orang yang bosenan dengan makanan tertentu atau restoran tertentu, dengan fitur ini harusnya sangat membantu kalian karena kalau misalnya kalian buka di New Food ini, jadi akan dikasih tahu nih apa menu-menu baru dari restoran-restoran tertentu atau bahkan restoran-restoran yang baru aja buka dan masuk ke dalam GoFood ini. Kalau untuk interface sendiri, gue belum menemukan minus yang gimana banget. Tapi mungkin kalian pengguna GoFood nih, ada yang ngerasa ada kurang bang di sini. Terus di kolom komen ya.
bantu kita diskusi di situ. Yang ketiga, GrabFood dengan size 311,4 MB. Untuk plusnya di sini cukup menarik, dia ada fitur yang namanya Grab Kitchen, di mana di Grab Kitchen ini kita bisa beli di beberapa restoran, tapi dalam satu pengiriman. Tapi ingat, ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi dia ada beberapa macam Grab Kitchen ya. Nah, di dalam Grab Kitchen itu dia memaparkan beberapa restoran yang ada. Nah, kita cuma bisa pilih restoran yang ada di situ. Jadi kita nggak bisa seenak-enak jidat pilih restoran yang kita mau gitu ya. Yang satu di Serpong ya kan, yang satu di Tanjung Duren ya kan. Kesian Gojeknya Pak ya kan, nyampe tua di sini. Tapi ini cukup menarik ya by the way untuk secara fiturnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita gua nggak mau nih cuma beli di sini nih, kalau di Grab Kitchen itu kita bisa bervariasi pilih makanannya. Yang ini cukup menarik juga, yaitu adalah dia punya scheduled delivery. Jadi kalau misalnya kalian orang yang cukup pelupa ya, atau yang sangat planning banget orangnya, kalian bisa banget pakai fitur ini, di mana kita bisa pesan makanan hari ini, mungkin untuk besokannya atau lusa atau beberapa minggu kemudian gitu. Jadi ini harusnya sangat membantu ya fitur ini. Anyway, gue belum pernah pakai fitur ini sama sekali sih, walaupun gue pelupa. Tapi ya begitulah. Oke, lanjut ya. Tadi kalau untuk yang di Traveloka, gue bilang kalau mereka belum punya search menu di restoran ya. Tapi untuk di GrabFood ini bisa. Jadi kalian kalau misalnya mau cari menu di restoran, itu bisa ya, tinggal ketik aja namanya. Tapi kalau gue kebiasaan memang lebih ke scroll aja sih, cari yang harganya paling murah. Dan untuk virtual payment-nya di sini menarik karena virtual payment yang digunakan adalah OVO, and which is itu bisa digunakan di closed platform. Jadi kita bisa gunakan itu di mana-mana juga. Kalau minusnya paling lebih ke promonya yang sebenarnya rada banyak tapi kurang worth it ya, karena rada kecil dan itu cuma program sponsor gitu. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Shopee Food. Wih, gila nih, anak-anak kosan ya, anak-anak muda banyak banget yang menggunakan Shopee Food ini gitu. Di mana-mana orange sekarang guys, nggak cuma hijau doang. Untuk interface ini tuh besar banget ya. Dia ada di 325 MB. Ya iyalah, gimana nggak gede cuy. Dia bergabung dengan e-commerce mereka, yaitu Shopee. Untuk plusnya di sini mereka juga bisa search menu di restoran mereka ya. Untuk yang kedua, virtual payment yang mereka gunakan adalah Shopee Pay ya, walaupun namanya kayaknya, wah ini gue cuma bisa buat beli di Shopee doang. Tapi enggak ya, karena kita bisa menggunakan Shopee Pay ini untuk pembayaran-pembayaran lainnya. Bahkan gue beli nasi goreng aja bisa pakai Shopee Pay Pak sekarang. Terus dia di interface mereka, dia bisa menyimpan chart makanan, karena nggak semua food delivery bisa nyimpan chart makanan seperti ini. Minus yang pertama yang kita perhatikan itu adalah fotonya itu banyak yang unreal ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita lihat Shopee Pay kurang bervariasi gitu, sama semua. Dan yang terakhir, seperti yang tadi gue udah sempat bahas, apps-nya itu cukup berat. Jadi seringkali mungkin kendalanya adalah kalau misalnya kita pakai handphone yang RAM-nya kecil, ya rada nge-lag gitu ya. Jadi mohon maklum saja. Right, itu dia tadi untuk interface-nya. Selanjutnya kita akan bahas di promo ya. Ini yang kalian suka kan, dan gue juga suka sih. Ini cukup menarik ya, gue akan bahas yang pertama itu dari GoFood. Oke, untuk GoFood ini banyak banget, bervariasi banget untuk promonya mereka. Bahkan bisa sampai diskon 120.000. Cuman mungkin kekurangannya adalah pada saat kita pesan di sini, minimum payment-nya itu cukup gede ya. Jadi ya kita nggak bisa beli yang cuman sekedar 1 atau 2 doang. Kita mungkin harus beli yang cukup gede pembayarannya baru dapat diskon ini. Yang kedua di sini dari GrabFood. Nah, kurang lebih GrabFood ini sama-sama lah ya dengan si GoFood ini. Variatif juga untuk dari segi diskonnya. Dan untuk minimum paymentnya juga bervariasi. Dan kalau misalnya kita pengen dapat yang gede, ya minimum paymentnya juga cukup besar. Cuman di sini uniknya kalau untuk GrabFood, dia bisa beli promo ya. Ini cukup lucu sih. Jadi makanya nyokap gue juga pernah beli waktu itu promonya mereka. Kalau nggak salah berapa puluh ribu gitu, dapat kupon diskonnya mereka gitu loh. Jadi kalau kita pakai Grab atau kita pesen makanan bisa pakai kupon itu. Unik sih. Yang ketiga, ini yang paling sering kita gunakan juga, yaitu Shopee Food. Ya, siapa yang menggunakan Shopee Food di sini? Diskonnya bisa sampai 60%. Gila, gede banget, bro. Cuman memang ada batas maksimalnya ya. Jadi setiap restoran juga beda-beda. Misalnya ada yang 60% tapi maksimalnya cuman 20.000 atau segala macam, ya itu ada maksimalnya. Tapi menurut gue ini sangat banget membantu. Jadi kalau misalnya kita beli makanan, misalnya kita beli 2 makanan seharga 40.000, kita cuma bayar 20.000. Dan gak cuma diskon doang, di sini juga dia ada tambahan diskon ongkir ya, sampai 10.000. Jadi lu udah dapat potongan, dapat diskon ongkir, kurang nggak apa-apa. Dan yang terakhir, gue nggak tahu sih ini kalian apakah banyak yang pakai atau enggak, tapi yang gue banyak dengar itu lebih banyak orang pakai Shopee Food. Tapi Traveloka itu tuh sebenarnya juga punya diskon yang cukup luar biasa menurut gue. Karena yang pertama, dia itu di sini ada gratis ongkir. Nah, gratis ongkir itu kagak kira-kira guys, sejauh apapun. Bahkan temen gue pernah beli makanan dari Serpong, dikirimnya kayak Tanjung Duren dan itu gratis. Bayangkan cuy, bensin aja berapa kesana kesini gitu loh. Itu yang cukup luar biasanya dari si Traveloka ini. Dan juga dari
dari minimum payment yang cenderung kecil, yang sekitar 50.000, cuma beda ceban dengan Shopee. Walaupun memang diskonnya tidak bisa, mungkin maksimalnya tidak setinggi Shopee Food ya, tapi menurut gue ini sangat worth it lah. Dia kalau nggak salah maksimalnya itu di 40%-an. Nah, di sini promonya itu untuk minimum payment di sini 50.000, jadi cuma beda ceban dengan Shopee Food tadi. Tapi dari diskon ini luar biasa sih menurut gue. Diskonnya memang terkesannya nggak sebesar Shopee Food ya, karena di sini maksimal dia 40%. Tapi maksimalnya istilahnya maksimal diskonnya itu ini bisa mencapai 40.000. Kayaknya Shopee nggak segede itu deh. Jadi menurut gua ini sebenarnya lebih worth it nih. Apalagi kalau misalnya kalian pengguna baru Traveloka, itu kalian bisa dapat diskon sampai 50% dan untuk batas diskonnya itu bisa sampai 50.000. Well, coba deh kalian mungkin yang masih di GoFood, GrabFood atau Shopee Food, coba juga di Traveloka ini. Anyway, gue di sini tidak promosi ya, dan gue tidak mendapat keuntungan apapun dari Traveloka atau dari GoFood, GrabFood dan Shopee ini. Gue hanya sekedar berbagi informasi aja. So, ini udah masuk ke penilaian terakhir, yaitu kecepatan pengiriman mereka ya. Tadi gue udah sempet order juga di awal. Dan sekarang kita tinggal tunggu aja nih siapa yang nyampe duluan nih. Grab dan Gojek sudah menyampe. Udah ada yang nyampe. Sudah ada yang nyampe guys, 1. Dan ini dia berhak mendapatkan 1 jas hujan. Halo bang. Dari mana pak? Grab. Dari Grab? Dari Grab. Oh, dari Grab. Oke. Kasih pak ya. Iya makasih pak. Ada sedikit ini pak. Hadiah. Untuk hadiah. Oh, iya. Oh pak, ambil pak. Iya. Kasih pak ya. Oh iya makasih pak. Makasih pak. Ini apa ya? Bapak dari Gojek ya? Saya Gojek. Oh iya benar. Ini Pak. Terima ya, kasih. dapat sedikit bingkisan. Iya, Terima kasih ya pak. makasih. Mari, semangat ya. Iya. Ini yang ketiga guys, Shopee. Shopee ya pak? Ya. Harian ya? Iya betul. Terima kasih banyak pak. ya. Oke. Ini Pak. Masker pak. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Semangat ya pak. Terima kasih Pak. Kita tahu lah ya juara terakhirnya siapa ya. Traveloka, kita juga masih belum tahu dia di mana kondisinya. Apa? Iya betul, betul. Dari Iya. oh dari Traveloka ya. Iya. Oke, terima kasih pak. Pak, by the way, ya. Ini ada souvenir buat apa? Iya, terima ya pak. Terima kasih. Semoga berguna. So, jadi dari pengalaman tadi kita menggunakan 4 food delivery itu, apa ya, kalau dari Traveloka sih menurut gua, Traveloka masih tetap harga yang paling murah, diskon yang paling oke. Tapi sayangnya menurut gua dari jumlah driver yang masih belum sebanyak dari kompetitor yang lainnya, dan juga dari interface-nya menurut gua masih sedikit kurang, dan menurut gua masih bisa banget di-upgrade gitu ya. Karena kalau yang tadi itu kita ngerasanya rada lama juga untuk nyari drivernya, dan awalnya kita nyari-nyari ini bisa nggak sih driver itu dihubungin gitu ya. Ternyata bisa, tapi mungkin nggak langsung. Ya seperti yang kalian lihat tadi, untuk kecepatan pemenangnya masih si Grab dan Gojek ya, walaupun selisihnya cuma dikit gitu. Untuk diskon sebenarnya Shopee dan Traveloka nih, tapi tadi kondisi kecepatannya emang paling lambat ya mereka berdua. Ya it's okay menurut gue ya, kalau misalnya kalian mau murah tapi rada lama dikit gitu. Sekali lagi kalian tentuin, kalian jadi lebih prefer yang mana dari 4 food delivery itu. Menurut kalian mana yang paling oke? Tulis di kolom komen. So, sekian aja. Kalau misalnya kalian merasa video ini berguna, boleh banget video ini kalian share juga ke teman-teman kalian yang lain, supaya informasi ini bisa tersebar ke semuanya. Kalau kalian juga merasa terbantu dengan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe. See you in the next review or another content. Bye.